Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat PLT Direktur Utama Bank Kalsel Bapak Fahrudin. Yang kami hormati para dewan juri yang sudah berhadir. Ada 3 orang dewan juri, yaitu ada Bapak Haji Fajri Muhtadi, kemudian Ustadz Haji Ahmad Bugdadi SAG MH, dan juga Ustadz Muhammad Aritia. Yang kami hormati juga seluruh kepala divisi yang sudah berhadir dalam ruangan ini, juga seluruh peserta lomba azan dan tilawah dalam rangka HUT Bank Kalsel ke-59. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada hari ini yang insya Allah hari yang sangat barokah, yaitu di hari Jumat kita semua dapat berkumpul dan juga hadir untuk sama-sama mengikuti lomba tilawah dan juga azan. Insya Allah para peserta hari ini sudah sangat siap, karena nantinya para peserta yang nantinya akan menjadi juara 1 akan dikirim di Porseni BPD 2023 di kota Surabaya, insya Allah. Baik hadirin sekalian, kedua salawat serta salam malah kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, beserta para keluarga pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik hadirin sekalian, langsung saja kita buka acara pada pagi hari dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari direksi. Kita persilakan kepada PLT Direktur Utama Bank Kalsel, kepada Bapak Fahrudin, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi roli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun hormati Haji Ahmad Bugdadi, Dewan Juri, beliau Qori Internasional, Pak. Kami hari ini bangga betul bisa duduk di sebelah sini. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Aritia, beliau sehari-hari muadzin di Masjid Sabil Al-Muhtadin. Alhamdulillah 2 orang hebatnya ada di samping kami. Yang ketiga guru, Pak, kalau beliau kami panggil guru di sini, guru IPAT. Ini beliau Direktur UVJ Bank Kalsel. Alhamdulillah beliau bertiga menjadi juri pada kegiatan lomba tilawah dan azan pada hari ini. Bapak Ibu Kepala Divisi, peserta lomba azan dan tilawah yang kami banggakan. Ulun seusia bubuhannya Pak Bugdadi kada pernah duduk di sana, Pak. Ini suatu kehormatan bisa hadir di sini di hadapan kita semua. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita bisa berkumpul di sini menghadiri acara ini, dan mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak, dan semoga kita yang berada di sini mendapat syafaat beliau kelak. Ya tadi ini luar biasa, Pak, lomba ini sebagai rangkaian dari pertama hari ulang tahun kita yang ke-59, sudah di 2 Ramadan lalu kita rayakan puncaknya. Di tengah ada larangan buka puasa, kita melakukannya dalam rangka sholat hajat. Kemudian rangkaian ini juga bagian dari kegiatan Porseni BPD seluruh Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan di kota Surabaya di sekitar bulan September. Ini tadi diumumkan pemenang 1 masing-masing kategori akan menjadi perwakilan Bank Kalsel. Nah, sedikit mungkin kami koreksi, ini 3 dari peserta yang terbaik akan dimasuk ke TC Training Center, nanti dapat pembinaan dari, dan tidak harus yang nomor 1 yang dikirim. Ini akan melalui proses seleksi lagi.
karena tentunya dalam proses itu banyak nanti pembekalan dari Pak Bugdadi dan Pak Aditya, karena lomba ini level nasional sehingga mental itu ada kalah penting. Jadi kayak orang sekolah juga Pak, pintar itu belum tentu diadu Pak, bisa kita ini penting kada apa-apa, tapi bila Badu menang. Nah, satu kebanggaan kami Bang Kalsel Pak, yang kita ikutkan adalah semua dasarnya pegawai yang kita siapkan punya basic, kemudian punya semangat untuk kita ajari nantinya. Ini yang kita ikutkan, tidak seperti beberapa VD lain yang meng-hire Pak, mengambil dari luar, diolahkan kartu pegawainya, dibayar di BPJS, diolahkan NPWP. Itu yang kami bangga hari ini, semuanya kami kenal dan ini adalah karyawan Bang Kalsel Pak. Tapi yang peserta ini 2 tahun lalu ini juga orang. Jadi mudah-mudahan regenerasi ini bisa kita tumbuhkan terus. Dan Ustadz Pak Muhammad nih Pak, ini muadzin juga di komplek kami Sidin. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap lomba ini diikuti dengan serius dan mudah-mudahan pada saatnya nanti akan terpilih 3 orang untuk kita, masing-masing 3 orang akan kita masukkan di training center. Mohon dari Pak Ustadz untuk bisa membina ini, dan mohon juga nanti arahan apakah bagaimana untuk regenerasinya Ustadz. Karena kami lihat dari beberapa kegiatan tahsin yang kami lakukan selama Ramadan Pak, itu setiap pagi jam 7 selama Senin sampai dengan Kamis itu kita rutin melakukan memang Al-Fatihah Pak, tapi terlihat di sana memang banyak yang serius dan kami ikuti seluruh pegawai Pak, seluruh cabang sekalsel baik di Kalsel maupun di cabang Jakarta. Nah, alhamdulillah Arca itu bisa berlangsung selama 2 tahun ini, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi ke depan. Kalau bisa Pak Fajri, Pak Muhammad, kita bertamat tahun depan Pak, bulan puasa itu bertamat sehari sejus, kada harus sambung aja cabang ini kena selembar, cabang lain selembar, kan habis aja ya. Mudah-mudahan bisa kita lakukan tahun depan Pak. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita dan insya Allah berkah bagi kita dan menjadikan kinerja bank ini bisa lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, salah hilapnya mohon maaf. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, lomba tilawah dan ajan dalam rangka HUT Bank Kalsel yang ke-59 kami nyatakan resmi dibuka. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada PLT Direktur Utama Bank Kalsel Bapak Fahrudin yang sudah memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu Dewan Juri yang nantinya akan menilai para peserta di kesempatan kali ini. Yang pertama kami perkenalkan yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Bugdadi SAG MH. Beliau merupakan Qori Internasional dan juga aktif sebagai ASN Kepala Bidang Penerangan Agama Islam. Kemudian kami perkenalkan juga juri kedua kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Aditya. Beliau merupakan muazin di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Dan selanjutnya juga kami perkenalkan juga dewan juri kita yang ketiga yaitu Bapak Haji Fajri Muhtadi. Bagi insan Bank Kalsel mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau, yaitu beliau merupakan Direktur UPZ Bank Kalsel. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama untuk mengikuti sambutan sekaligus arahan dari Ketua Dewan Juri kita pada pagi hari ini. Kita persilakan kepada Al-Mukarram Haji Ahmad Bugdadi SAG MH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat PLT terutama Bank Kalsel beserta seluruh jajaran beliau, yang kami hormati Dewan Juri, Dewan Hakim yang berkesempatan pada pagi hari ini akan bertugas bersama-sama dengan kami. Pertama Bapak Fajri Muhtadi, terus Ustadz Aditya,
dan yang kami banggakan para peserta baik lomba tilawah maupun azan. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia di hari yang mulia pada hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan bersama-sama melaksanakan satu kegiatan yang juga sangat mulia. Kita bersama-sama berfastabiqul khairat dalam rangka memperbaiki bacaan tilawah kita dan kumandang azan kita yang dikemas dalam bentuk lomba, ya. Jadi dalam bentuk bagaimana kita bersama-sama mencari suatu pembelajaran untuk mencari yang terbaik. Jadi yang terpilih pada hari ini adalah sudah peserta yang terseleksi yang kami laksanakan pada bulan Ramadan yang lalu, dan ini ada 5 besar ya, dari 2 kategori baik di bidang tilawah maupun azan. Jadi untuk itu kami mengharapkan pada kesempatan hari ini para peserta itu bisa memaksimalkan, karena ini sudah persiapannya cukup matang. Kemarin dari seleksi secara video kami sudah seleksi bersama-sama, kami rapatkan di sini bersama-sama dengan tim. Tentu yang sudah diumumkan sudah mempersiapkan diri secara maksimal. Jadi hari ini kita harapkan penampilan peserta semua baik tilawah maupun azan akan lebih maksimal lagi, dan itu akan menjadi penilaian kita semua, terutama untuk bidang tilawah. Untuk bidang tilawah mungkin sudah dikonfirmasi juga dengan para peserta. Itu meliputi pertama bidang irama suara ya, bidang lagu. Nah, gitu. Bidang lagu dan suara. Jadi di sini nanti para peserta tentu menampilkan suara yang seindah mungkin. Ya, kejernihan suara, kelembutan suara, tidak ada serak dan sebagainya. Ya, termasuk juga kualitas power suara. Ya, itu sangat menjadi acuan kita. Untuk lagu tentu karena ini Al-Qur'an, ada lagu-lagu khas ya. Bil hunil arab istilahnya ya, lagu dengan sudah ada kekhususan lagu-lagu Al-Qur'an, istilahnya itu nagamul Qur'an. Bahasa kitanya lagu Qur'an juga. Bahasa Arabnya an-nagam. Nagam. Nah, itu nanti kita nilai sesuai dengan identifikasi lagu-lagu itu ya. Kan lagu itu sebenarnya ada 7 ya, tapi nanti karena ini kan ayatnya terbatas, itu menyesuaikan saja. Yang penting satu lagu itu ada anunya, ada roh lagu di situ. Misalnya lagu Bayati, apakah hijaznya, sobanya, sebagainya, bebas saja. Yang penting bisa menampilkan dalam rangkaian berapa ayat yang dibaca itu ada meliputi maqamat lagu tersebut, ya. Tidak monoton satu aja misalnya, atau ada variasi namanya. Nah, di situ lalu ada gaya dan variasi. Bagaimana peserta menampilkan irama kombinasi suara dengan lagu yang indah. Jadi makanya terbentuk satu harmonisasi nada dan suara. Keindahannya di situ. Itu yang kita nilai. Selanjutnya juga yang tidak kalah penting, karena ini bacaan Al-Qur'an, tentu ada kaidah-kaidah yang dijaga. Itu tentu ada terkait dengan fasahah dan tajwid. Fasahah itu menjaga bacaan kita jangan sampai salah, keliru, seperti baris, huruf, termasuk jangan sampai ada kalimat atau kata yang ketinggalan atau tertambah, ya, itu hati-hati sekali. Untuk tajwid, nah itu sangat penting juga, seperti gunnah, ya, mad, waqaf dan sebagainya, itu penting. Tapi ini karena sudah makroknya ini sudah dicabut ya, istilahnya sudah diundi duluan, insya Allah sudah siap semua. Beda dengan di imtiki itu makroknya mau baca langsung cabut. Nah, itu beda lagi, berat lagi tuh. Mau tampil baru diserahkan makroknya, itu berat sekali. Itu di imtiki. Kalau di sini kan beda adanya jenjangnya. Itu untuk bidang tilawah. Sedangkan bidang azan, untuk tilawah kami berdua dengan Pak Fajri, saya sendiri di bidang
lagu dan suara, bidang ya fasahah dan suara. Untuk lagu dan tajwid Pak Fajri, saya fasahah dan lagu. Nah itu. Untuk azan itu kami berdua, ulun sendiri dengan Ustadz Aditya. Nah itu yang dinilai itu meliputi ya, dan sudah tahu juga ini sebenarnya. Tentu bacaan ya, bacaan teks azannya itu. Nah ini sudah baku kan? Beda dengan makro tadi kan beda-beda. Ada 5 makro. Kalau azan ya sama semua, nggak ada variasi bentuk apa redaksi yang lain, azan sama semua. Nah lah itu. Nah terus juga ada lagu dan irama. Ya, tentu kombinasi keindahan suara dan lagu dan iramanya. Kemarin sudah kita lihat semua tayangan di video, cukup bagus ya. Mudahan hari ini bisa menampilkan lebih bagus lagi, karena ini secara live langsung ya di hadapan kami semua. Kemarin di video ya. Nah tentu juga ditambah nanti dengan kesunahan azan ya, seperti ngadap ke kanan kiri gitu kan. Nah itu juga termasuk juga posisinya bagaimana, termasuk juga kostumnya juga bagian dari itu ya. Nah itu. Secara umum insya Allah sudah siap semua. Mohon izin Pak Direktur, kami akan melaksanakan tugas. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanah dan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang terbaik, dan nantinya akan membawa harum bank kebanggaan kita, Bank Kalsel, untuk bisa berprestasi pada event nasional nanti di Surabaya. Itu kira-kira dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Juri yaitu Al-Mukarram Haji Ahmad Bughdadi SAGMH yang telah menyampaikan sambutan sekaligus arahan kepada para peserta. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan juga mendengarkan penjelasan teknis lomba yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita pada hari ini. Kita persilahkan kepada yang terhormat Al-Mukarram, kepada Bapak Haji Muhammad kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Pak PLT Dirut Bank Kalsel Pak Haji Fahrudin, yang kemudian kami hormati tim juri lomba azan dan tilawah dan seluruh kepala divisi dan peserta lomba azan dan tilawah. Terkejut juga Pak disebut Al-Mukarram. Makasih Pak. Kami menyampaikan untuk lomba azan dan tilawah ini ada tata tertib yang harus dilaksanakan. Untuk teknisnya, untuk lomba azan nanti yang dikumandangkan adalah azan subuh. Nah, azan subuh yang untuk lomba azan dikumandangkan. Kemudian untuk lomba tilawah nanti itu diberikan waktu selama 7 menit. Jadi pada saat nanti mulai itu ada lonceng bunyi 1 kali, itu dimulai sudah untuk tilawahnya. Kemudian pada saat waktu berjalan 5 menit itu diberi kode dengan bunyi lonceng sebanyak 2 kali. Jadi sisa ada 2 menit lagi setelah ada bunyi lonceng 2 kali, itu sisa ada 2 menit. Kemudian lonceng ketiga itu waktunya sudah habis. Jadi untuk lomba tilawah itu diberikan waktu sebanyak 7 menit. Nah kemudian untuk pengumuman juara 1 dan 2 dan 3 serta harapan 1 dan 2 nanti akan disampaikan pada acara Halal Bihalal Bank Kalsel Pak, yang dilaksanakan besok hari Sabtu bertempat di Gedung Sultan Suryansah. Nah untuk mengapresiasi dari 5 peserta lomba azan dan lomba tilawah ini, Bank Kalsel sudah memberikan semacam penghargaan, yaitu untuk juara 1 akan diberikan uang tunai sebesar 3 juta plus piala dan piagam. Alhamdulillah. Makanan.
Itu lomba ajan. Kemudian untuk juara 2 diberikan uang tunai sebesar 2 juta plus piala dan piagam. Kemudian juara 3 diberikan uang tunai sebesar 1 juta plus piala dan piagam. Kemudian harapan 1 sebesar uang tunai 750.000 plus piala dan piagam, dan harapan 2 diberikan uang tunai sebesar 500.000 plus piagam dan piala. Kemudian untuk apresiasi kepada pemenang lomba tilawah sama juga nilainya dengan lomba ajan, yaitu untuk juara 1 dengan uang tunai sebesar 3 juta plus piala dan piagam, juara 2 uang tunai sebesar 2 juta plus piala dan piagam, kemudian juara 3 sebesar uang tunai sebesar 1 juta plus piala dan piagam, kemudian harapan 1 dan 2 masing-masing sebesar 750.000 dan 500.000 plus piala dan piagam. Demikian tata tertib yang akan kita laksanakan nanti hari ini untuk perhatian bagi peserta, yaitu untuk lomba ajan adalah ajan subuh, kemudian untuk tilawah diberikan waktu selama 7 menit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari panitia, yaitu Bapak Haji Muhammad yang sudah menyampaikan teknis perlombaan pada kesempatan kali ini. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian dan juga peserta yang menonton melalui YouTube Bang Kalsel, selanjutnya kita akan memasuki untuk sesi lomba azan. Para peserta sudah siap? Masih kelihatan gugup nih Pak. Insya Allah nanti setelah maju ke depan mungkin akan lebih gugup lagi nih peserta. Baik hadirin sekalian, kita langsung saja memasuki sesi lomba azan. Yang pertama, peserta pertama yaitu Muhammad Subhan, perwakilan dari kantor cabang Paringin. Muhammad Subhan, kantor cabang Paringin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada peserta pertama kita yaitu Muhammad Subhan, perwakilan dari kantor cabang Paringin. Selanjutnya kita akan memasuki ke peserta kedua lomba azan yaitu Miftah Syabana, perwakilan dari UPZ Bangkasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. 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 Hayya
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baiklah, itu tadi penampilan dari peserta kedua lomba azan, yaitu Miftah Syakbanah dari UPZ Bangkasa. Selanjutnya kita ke peserta ketiga. Peserta ketiga yaitu Panji Afif Hidayat, perwakilan dari Divisi Usaha Syariah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baiklah, tadi penampilan dari peserta ketiga lomba azan Panji Afif Hidayat dari Divisi Usaha Syariah. Selanjutnya kita ke peserta keempat. Peserta keempat lomba azan yaitu Ahmad dari kantor cabang utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baiklah, itu tadi penampilan dari peserta keempat lomba tilawah, yaitu Suhandi Ahmad, yaitu Ahmad dari kantor cabang utama. Selanjutnya kita akan menuju ke peserta kelima, yaitu Widianor dari kantor cabang utama. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, Masya Allah, itu tadi penampilan dari peserta kelima lomba azan yaitu Widionor dari kantor cabang utama. Masya Allah, kelima peserta sudah tampil dengan maksimal di pagi hari ini. Nanti selanjutnya kita serahkan kepada Dewan Juri yang nanti akan menilai di pagi hari ini. Baik, sampai kita menunggu peserta lomba telah bersiap-siap nih Ustadz, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dulu Ustadz ya. Mungkin ini kita akan sedikit memberikan komentar ataupun juga memberikan saran kepada para peserta. Mungkin kita akan bertanya dulu kepada yang lebih membidangi hal ini Ustadz ya. Nah mungkin Ustadz Muhammad Aditya bisa memberikan komentar ataupun tanggapan atau bagaimana Ustadz tips dan triknya untuk kita memberikan azan dengan suara yang bagus dan juga dengan makhrajul huruf yang juga bagus juga. Silakan Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa yang biasa seorang muadzin yang biasa mengumandangkan di masjid-masjid atau musalla, itu ada beberapa sunnah-sunnah yang memang harus dikerjakan. Dan kalaupun sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan, oke, tidak apa-apa. Dan beberapa huruf juga itu harus diperhatikan. Sebelum azan pun kita harus siap untuk masalah napas. Untuk napas, soalnya kalau kita dosa banjarnya tuh pagat di tengah jalan, atau bahasa Indonesia putus di tengah jalan, jadi apa namanya, didengarnya kurang jelas. Jadi untuk beberapa sunnah azan, kita masuk ke azan dari beberapa ulun ngambil sanad berguru kepada guru-guru ulun untuk belajar masalah azan. Itu sebelum azan kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pian perlu buat Allahumma shalli wa sallim ala, salawat dulu sekali baru kita mulai azan. Tarik nafas. Nah, itu penting. Soalnya kalau kita napas belum dikumpulin gitu, takutnya di tengah-tengah pas bacaan kita ya pagat kayak itu. Mohon maaf tadi ada peserta yang mungkin di tengah-tengah terhela napasnya. Dan yang kedua, untuk mungkin masalah irama, ya alhamdulillah semuanya bagus. Untuk makharijul huruf dan beberapa irama mungkin kayak sama seberataan gitu, sama semua. Untuk lebih lanjut lagi, sebenarnya yang lebih ahli itu adalah Ustadz Bukdadi gitu. Ulun juga bawahan beliau di Masjid Raya gitu. Jadi mohon maaf ulun menyampaikan ini kurang adab gitu di hadapan kakanda Ustadz Bukdadi gitu. Untuk kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin selanjutnya juga kepada Bapak Haji Fajri dulu. Bapak, bagaimana Pak tanggapan Bapak? Tadi beberapa peserta sudah berlomba untuk azan. Ini bagaimana Bapak dari kelima peserta ini? Apakah ada komentar dan juga tanggapan, atau mungkin bisa berikan kepada kita ilmu sedikit tentang azan ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak, saudara, dan juga para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dan kita dengarkan bersama, kalau menurut pendengaran orang awam nih, kalau azannya tuh kayak itu ada kemajuan gitu nah, yang membuat gelegar atau power yang betul gitu nah. Yeah. Kalau nyala Ustadz Adit tuh dasar ini sudah powernya. Ini menurut orang pendengaran orang awam lah. Nah, apalagi yang orang ahlinya. Nah, kemudian juga kalau kita anak azan tuh pertama lu harus tenang dulu awal-awalnya. Ya kami menyadari bahwa para peserta ini kadang ya di hadapan orang bisa gugup, ya lelah, nervous dan lain sebagainya. Itu tuh biasa sudah, untuk apalagi di ajang lomba seperti ini, apalagi nanti di lomba tingkat nasionalnya, perseningnya, nah itu lebih ada lagi. Nah sedangkan ini kan suatu latihan dulu dari awal kita untuk menuju ke ajang berikutnya. Nah jadi kalau kita ingin mengumandangkan itu harus kita hitung juga dari diri kita, kemampuan kita kemana gitu nah. Nah kemudian juga ini koreksi sedikit, untuk yang azan subuh itu biasanya as-sholahnya yang panjang, untuk itu yang apa namanya as-sholatu khairun minannawm, bukan naumnya. Artinya ikan guring kah dulu, hanya sembahyang guringan ya gitu. Orang as-sholatu khairun minannawm gitu. Gitu lah, bukan as-sholatu khairun minannawm. Sholat lebih dulu daripada guring. Orang itu guring kan itu. Nah itu ini koreksi sedikit. Jadi mudah-mudahan karena kalau misalnya nanti ajangnya di sana yang terpilih ini
Itu tolong jangan sampai ini asolahnya yang terpendek pada naumnya yang panjang. Apalagi lagu. Ya nah itu jangan itu. Jadi tadi lah. Nah itu juga koreksi dari ulun lah nih sebagai orang awam melihatnya, karena yang berhak mengomentar itu jurinya kan yang ketuanya Pak Anung, ulun ini sekedar ya karena diamanahi untuk yang tilawah ya kita tilawah. Nah itu dulu dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi sudah kita dengarkan juga koreksi dan juga saran dari Bapak Haji Fajri tadi. Selanjutnya mungkin ditutup dengan Ketua Panitia kita hari ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Ahmad Bughdadi SAGMH. Mungkin bisa Ustadz memberikan ilmu kepada kita, saran dan juga koreksi bagi peserta dan juga kita semua, Ustadz. Baik, terima kasih. Untuk peserta kita pada hari ini, semua kita apresiasi ya, sudah menampilkan penampilan terbaiknya. Tapi tentu dalam rangka untuk perbaikan dan terus untuk pembelajaran ke depannya ya. Apalagi ini untuk kontestasi, untuk ada lomba selanjutnya. Jadi memang sebagaimana saya kemukakan di awal tadi, memang persiapan tuh harus lebih matang ya. Karena kemarin sudah ada seleksi di tahap awal. Ini sudah masuk tahapan berikutnya, tentu ada persiapan lebih matang lagi. Tentu misalnya dari sisi power suara ya, nah, itu rata-rata masih belum keluar power suaranya. Ton nada itu masih nada-nada yang masih biasa gitu, belum nada-nadanya menggigit yang membuat orang terpukau itu. Ya, biasanya kan orang yang membuat orang ini terpukau dan merasa tergugah gitu kan. Nah ditambah itu dari sisi vokalnya dulu, tambah juga dengan bagaimana mengolah vokalnya supaya lebih lembut lagi. Ini kan rata-rata nadanya masih nada standar lah, belum ini yang Indonesia ya, ada liuk langgam liuk yang memang mencerminkan kelincahan suaranya. Ya, sisi misalnya trelingnya ya, intonasinya ya, kecepatan gerakan suara itu kan itu semua kombinasi bagaimana mengolah suara itu, olah vokal namanya. Coba dengarkan Ustaz Adit Ajan di sembilan itu kan kelihatan variasi-variasinya. Tuh ya. Yang kedua ya, yang selanjutnya penghayatan juga. Jadi apapun yang kita tampilkan dari sisi yang kita tampilkan dari suara itu, sama orang bicara juga. Kita bicara biasanya kan ada bicara dari hati katanya kan, menyampaikan apa. Itu yang bisa yang masuk ke relung hati orang itu, dari pendengaran itu ada zauk yang disampaikan, pesan. Tentu dengan itu, makanya kan sunnah-sunnah azan itu kan kita udah wudu lengkap semua, istighfarnya segala macam. Karena ini kan menyampaikan pesan ilahil ya, begitu kan. Jadi intinya ada penghayatan yang kita sampaikan, sama nanti dengan yang tilawah. Itu penghayatan itu kunci utama. Ya, tentu ada kebersihan secara lahiriah ya batiniah juga. Orang-orang qori, orang-orang yang muadzin itu kan banyak ya sudah terjaga lah. Nah, itu diantaranya yang perlu kita ke depannya untuk ditingkatkan. Tentu dengan adanya waktu ke depan itu nanti kita perbaiki sama-sama ya. Tentulah vokal tadi, peningkatan power suara segala macam. Untuk makhraj juga ya, sebagian juga masih perlu banyak catatan ya. Ya, bagaimana mengerapkan huruf huruf ha ya, hayy 'alas shalah ya, huruf shinnya ya, huruf kafnya itu ada Allahu ak, ada hamasnya ya. Ra-nya itu ada tebalnya gimana ya, Allahu akbar ya. Nah, terus gitu. Ada juga koreksi. Termasuk juga ya Pak Fajri tadi ya. Ya, as-salatu khairum minan naum. Naum itu memang madlin ya, itu boleh panjangnya sekitar 3 sampai 5 harkat, boleh saja panjang. Tapi di awalnya jangan pendek. Jadi paling tidak seimbang as-salahnya dan an-naumnya ya. Nah, jadi untuk azan kombinasi ya, suara irama, tentu bacaan yang dijaga dengan secara umum ya sudah bagus, tapi kita harapkan lebih bagus dan lebih baik lagi. Nah, ini tahapan seleksi. Nah, nanti yang terpilih tentu sama-sama kita belajar bersama
untuk memperbaiki dengan pola latihan nanti yang kita atur ya. Kita atur. Kalau kita dulu lah azan ini memang hari-hari latihan. Karena ada lomba di pekan madrasah misalnya atau pekan Rajabiyah. Oh, sebulan itu sudah tiap hari azan. Pagi azan. Sore. Nah, itu manu mau olah pokalnya nih. Ya sama anak-anak yang mau MTQ itu. Kalau sudah mesti MTQ itu kemana-mana latihannya, guru ini sama mematangkan persiapannya. Jadi karena suara kita ini kan ada anunya, ada trennya. Kalau kita sering melatih, itu dia grafiknya naik. Daya tahan suara, kejernihan, kebeningan suaranya, powernya. Tapi bila kita nggak latihan, biar yang juara. Kayak ulun nih. Kalau ada latihan, uyuh juga suara. Termasuk nafasnya. Jadi memang tergantung konsistensi dalam rangka menjaga penampilan, kestabilan suara segala macam. Para penyanyi itu sama, mereka konsisten menjaga fisiknya juga ya, jadi berpengaruh semua. Oke, itu gambaran secara umum. Ke depan nanti kita sama-sama, kalau nanti memang diberikan amanah untuk sama-sama bergabung memberikan ini, kita akan belajar bersama ya. Itu kira-kira dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Dewan Juri sudah memberikan saran dan juga komentar kepada para peserta untuk lomba azan. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung saja akan memasuki di sesi lomba tilawah, di mana pada hari ini juga ada pesertanya sebanyak 5 orang. Nantinya para peserta akan diberikan waktu selama 7 menit semenjak peserta nanti siap untuk memulai. Dan selanjutnya nanti jika sudah durasi kelima maka ada bunyi lonceng 2 kali, berarti ada sisa 2 menit. Dan selanjutnya jika ada bunyi lonceng 3 kali maka durasi untuk peserta sudah habis. Baik, para peserta sudah siap semuanya? Insya Allah siap ya. Baik hadirin sekalian, kita akan menuju ke peserta pertama kita, yaitu Ahmad dari kantor cabang utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asma bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Baiklah, itulah tadi penampilan peserta pertama kita, yaitu Ahmad dari kantor cabang utama Banjarmasin. Beliau membawakan surah Al-Isra 1 sampai dengan 3. Selanjutnya kita akan ke peserta kedua. Mungkin Dewan Juri akan memberikan informasi dulu surah apa yang akan dibawakan oleh peserta kedua kita. Eko Arisandi dari kantor cabang syariah Banjarmasin dengan pilihan ayat atau surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 20. Disilakan. Baik, hadirin sekalian, kita akan sambut peserta kedua kita, yaitu Eko Arisandi dari kantor cabang syariah Banjarmasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Masya Allah, itu tadi penampilan dari peserta kedua kita yaitu Eko Arisandi dari kantor cabang syariah Banjarmasin dengan membawakan surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 20. Selanjutnya kita akan ke peserta ketiga. Sebelumnya akan diinformasikan dulu surah apa yang akan dibawakan oleh peserta ketiga kita. Silakan kepada Dewan Juri. Baik, untuk peserta selanjutnya atas nama Muhammad Solehin dari kantor cabang Palehari akan membacakan surah An-Nisa ayat 142 sampai 143. Baik, selanjutnya kita akan ke peserta ketiga kita yaitu Muhammad Solihin dari kantor cabang Palehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa khadi'uhum.
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, itu tadi penampilan dari peserta ketiga kita, yaitu Muhammad Solihin dari kantor cabang Pelahari yang membawakan surah An-Nisa ayat 142 hingga 143. Selanjutnya kita akan ke peserta keempat kita. Sebelumnya silahkan Dewan Juri untuk menginformasikan surah apa yang akan dibawakan oleh peserta keempat kita. Peserta nama Suhandi Ahmad, kantor cabang Syariah Kandangan, dengan surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22. Dipersilakan. Baiklah, kita akan ke peserta keempat kita pada pagi hari ini, yaitu Suhandi Ahmad dari kantor cabang Syariah Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم
والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penampilan dari peserta keempat kita, yaitu Suhandi Ahmad dari kantor cabang Syariah Kandangan yang membawakan surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Selanjutnya kita akan ke peserta kelima kita, yaitu peserta terakhir dalam lomba tilawah pada kesempatan kali ini. Kita persilakan dulu kepada Dewan Juri, surah apa yang akan dibawakan oleh peserta terakhir kita. Baik, untuk peserta terakhir atas nama Miftah Sya'bana dari unit pengumpul zakat akan membacakan surah Al-A'raf ayat 178 sampai 179. Dengan ini dipersilahkan. Baiklah hadirin sekalian, kita akan menuju ke peserta kelima kita pada hari ini, yaitu Miftah Sya'bana dari unit pengumpulan zakat Bangkasel. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na
jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, kelima peserta sudah tampil dengan maksimal di pagi hari ini dengan cabang lomba tilawah. Dan selanjutnya mungkin kita akan ngobrol dulu sedikit tentang lomba tilawah dan juga para peserta. Kita persilahkan dulu kepada Dewan Juri untuk dapat memberikan saran dan juga komentar kepada para peserta. Kita persilahkan dulu pertama kepada Ketua Dewan Juri kita pada hari ini, yang juga beliau membidangi karena beliau merupakan Qori Internasional, kepada Ustadz Haji Ahmad Mughdadi. Kita persilakan. Baik, terima kasih. Sudah tampil 5 orang peserta untuk cabang tilawah. Secara umum ya, dari seluruh penampilan ke 5 peserta tadi, khusus pertama pada bidang lagu. Jadi catatan kami semua, dari kelima peserta tersebut, untuk lagu itu belum ada format bawaan yang jelas. Jadi lagunya itu masih ngambang semua ya. Jadi padahal lagu itu ada maqamatnya, ada pilihan-pilihannya. Dalam ilmu naqam itu ada 7 ya, ada 7 maqamat lagu. Itu pun masih terbagi lagi dengan lagu-lagu cabang. Nah, jadi untuk yang kelima peserta tadi belum menampilkan terlihat keterpilihan pemilihan atau maqamat lagu, baik untuk lagu bayati, soba, hijaz, nahawan, rasika dan jaharka. Belum lagi lagu-lagu cabang lainnya. Nah, itu perlu nanti diperdalam sama-sama, diperjelas maqamat lagu itu. Termasuk juga dari sisi ini tingkatan nada. Nada itu kan ada nada dari nada qaror, dasar ya, nawa, nada sedang, jawab dan jawabul jawab. Nah, itu belum rata-rata belum terpenuhi tingkatan-tingkatan nada. Itu yang membedakan ya bagaimana kemampuan suara orang itu. Jadi dari nada rendah, qaror, nawa, sedang, jawab itu sudah tinggi, jawabul jawab itu tertinggi. Nah, itu nanti ketahuan kualitas suara orang mengkombinasikan dengan maqamat lagu tadi. Itu catatan pertama. Jadi masih ini lagu di bahayau, nah, bahasa Banjarnya, siapa yang keluar aja gitu ya. Nah, itu perlu pendalaman khusus, ada waktu tersendiri untuk ya memperdalam lagu.
Itu sisi itu. Belum lagi yang hal-hal lain misalnya tadi yang seperti azan tadi, yang penghayatannya belum nyampe lagi sana. Ya, jadi ya ini kan ada ilmu khusus ya, ilmu nagham misalnya dalam ulumul Quran itu. Ilmu nagham. Saya pernah pegang mata kuliah ini. Untuk ilmu khusus, ilmu lagu Al-Quran. Terus selanjutnya terkait dengan fasahah. Fasahah itu kan pengendalian, penguasaan bacaan kita secara umum ya. Tapi beda dengan tajwid. Fasahah itu meliputi waqaf wal ibtida. Jadi di mana berhenti baca, kalau ayat panjang di mana memulai bacaan. Tadi juga ada yang beberapa catatan. Termasuk juga yang baik itu apa? Mura'atul huruf wal harakat. Nah, ini ada beberapa catatan mura'atul huruf ya. Ada yang hurufnya ketinggalan ya, ada yang malah tertambahi. Nah, gitu ya. Ketambahan huruf itu fatal juga. Jadi Quran itu berubah jadinya maknanya. Yang seharusnya bacaannya ini ada ketinggalan slip satu huruf bukan berubah dari sisi makna. Atau malah ketambah. Yang enggak ada waw ditambah waw misalnya. Itu kena juga. Ya, itu berpengaruh dari sisi makna Al-Qur'an itu sendiri. Nah, jadi secara umum ya perlu banyak koreksi dan sama-sama kita evaluasi untuk perbaikan ke depan. Tapi ini semangatnya untuk belajar ya. Jadi memang musabaqah itu diselenggarakan ya secara ini. Filosofinya itu untuk pembelajaran sebenarnya. Mencari format bacaan terbaik dari seluruh penampilan para peserta. Jadi bukan semata-mata berlomba. Semangat yang dibangun itu adalah mencari standar bacaan terbaik dengan bermusabaqah itu. Jadi orang itu belajar berhikmat, banyak berguru, segala macam, berlatih maksimal, lalu ada bacaan standar yang terbaik. Itu yang juara. Lalu itu dituruti orang, itu jadi acuan orang semua. Ilamanya, lagunya segala macam dengan proses belajar panjang itu. Itu maksudnya ya. Jadi itu cuma wasilah saja. Imtiki ini atau lomba ini wasilah saja. Sarana saja. Tujuan akhirnya itu untuk pembelajaran, menjadikan bacaan kita itu terbaik, baik azan tadi atau tilawah ini ya. Itu mungkin koreksi dari kami. Intinya semangat terus untuk belajar ke depannya lebih baik. Baik Ustadz, sebelum Ustadz tutup nih Ustadz, boleh nggak kita belajar dari sedikit Ustadz tentang 7 macam lagu itu Ustadz? Dan mungkin Ustadz Buladi bisa mencontohkan juga nih mungkin dari 5 orang peserta ini, mungkin silahkan Ustadz pilih salah satu mungkin ayat yang bisa Ustadz contohkan di sini agar kita semua dapat belajar juga nih Ustadz. Silahkan. Contoh surah Al-Hasyr tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu maqam lagu bayati. Itu pun tingkatannya qarar namanya. Masuk ke ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, gitu. Itu udah masuk lagu Nawa, masih bayati. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nah itu. Dan seterusnya. Nah gitu. Contoh saja. Belum pindah ke makam lagu lain lagi. Jadi memang formatnya itu tertata rapi ya. Tertata ya dengan skema bacaan itu. Makanya dalam MTQ itu di forum internasional itu malah kori-kori Indonesia itu paling digandrungi oleh kori-kori luar negeri karena kita punya format bacaan yang tertata. Beda dengan teman-teman di luar negeri, mereka bacanya ya lagunya ya, semaan aja, apa yang keluar aja. Kalau kita enggak ditata ya, satu makom itu selesai tingkatan-tingkatannya. Nah, itu bedanya. Makanya kita hampir jarang pernah gagal kalau kita dikirim ke internasional itu minimal ya harapan
ya, juara 1, 2, 3. Tiap tahun tuh pasti ada juara-juara kita, korek-korek kita di internasional. Karena memang kita menjadi acuan gitu ya. Oke, itu gambaran saja. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Baghdadi sudah memberikan komentar dan juga ilmu kepada kita semua. Dan selanjutnya mungkin bisa ditambahkan lagi komentar dan juga saran dari juri kedua kita yaitu Bapak Haji Fajri Muhtadi. Silakan Pak. Baik, sudah banyak dah dikatakan oleh ketua ya. Cuma ada beberapa karena saya diamanahi untuk menilai bagian bidang suara, tajwidnya lah. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan dari peserta, terutama kalau suara itu pengaturan napas. Mungkin ini para pemirsa dan penonton sekalian juga memperhatikan tadi ada beberapa yang napasnya ya pengaturannya lah kurang, apakah saat di awal menarik napasnya itu ya karena ditarik betul-betul atau ya biasanya, karena tadi ada beberapa lagu ya, tadi kalau bahasa kita tuh lagu saka ya lah, lagu saka hendak, kadang format yang tadi dikatakan oleh Ustadz Baghdadi ada tingkatan makom-makomnya kan. Nah jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi pada saat kita hendak membaca itu dibaca dulu aninya, sampai di mana cagalan kita akan mewakofnya ya lah. Nah jadi pada saat kita akan mewakofnya itu kita tahu nih, oh ini di sini kena. Jangan kita sembarangan lalu kita nanti akan ragu mewakofnya itu nanti minha ya lates tahan di situ kena, atau anak seperti itu, atau misalnya mayyasha itu kalau misalnya itu bagus diadukan kan apa, tapi pada saat untuk berhentinya itu mewakofnya tersendiri dan tidak ada wakofnya, lalu situ biasanya nafasnya kedengarannya ya tadi orang tuh kalau ibarat orang tuh hendak terujuk mobil tuh lah merembak ajut sih itu kan masih mending, tapi ada yang ya lalu karena menafasnya ya lah seperti itu yang dari kami melihat. Kemudian sifat al-huruf. Nah sifat huruf ini biasanya sudah diutarakan Pak Ustadz Baghdadi, masalah hamasnya yang mana harus keluar dari tempatnya, jangan terbalik misalnya kita ada huruf dot ya lah nah kita, kemudian yang mana kita harus memperpanjang huruf shin besar titik 3, sin kecil, h puang, h kecil atau h besar. Nah itu tuh dari segi sifat huruf. Kemudian dari segi mat, panjang pendeknya itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai yang sudah ada tadab harus dipanjangkan, dimatkan, itu pendek dibacanya atau sebaliknya. Nah seperti itu. Ya tadi karena nafas kita seperti itulah. Ya mungkin karena kita kurang latihan lah seperti itu kata Pak Ustadz Baghdadi tadi. Nah tentunya itu yang mempengaruhi kita di sini. Kemudian juga tadi dari grogi, kemudian ya tadi nervous dan sebagainya. Itu biasanya napas yang berpengaruh. Apalagi nanti tingkat nasional orang pakai headset situ kan, itu kedengaran tuh napasnya karena kalau dibunguli mencuri-curi napas itu pas sangat fatal. Nah fatal lagi kalau mahrajnya juga kata tadi Pak Ustadz tadi salah hurufnya aja, mana kan salah juga arti makna yang terkandung di dalamnya. Nah jadi kepada peserta mudah-mudahan yang ini nanti akan di TC atau di training center oleh Ustadz Baghdadi ini berapa makam tingkatan lagu tadi, mudah-mudahan dapat bisa dipraktekkan dan dapat bisa dipelajari. Itulah dari kami dulu komentar. Mudah-mudahan peserta nanti akan memperbaiki ke depannya setelah di TC.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Fajri Muhtadi selaku juri kedua pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin kita persilakan juga untuk memberikan saran dan juga komentar kepada para peserta. Kepada juri ketiga kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Aditya. Sekaligus juga Ustadz mau bertanya juga nih Ustadz, kira-kira tips dan trik kita untuk bisa panjang nafas kita tuh bagaimana Ustadz? Apalagi kan Ustadz ini kan dikenal sebagai muazin di Masjid Raya Sabilah Muhtadin. Sudah pasti seorang muazin itu apalagi di Masjid Raya itu kan tentunya mempunyai suara yang lantang dan juga panjang nafasnya Ustadz. Nah boleh kita share sedikit Ustadz berbagi ilmu di kesempatan kali ini. Baik, alhamdulillah. Untuk yang ulun contohkan mungkin bukan tilawah tapi azan ya. Lagu yang sekarang lagi viral itu lagu Kurdi. Lagu Kurdi yang kemarin dibawakan Ustadz siapa ya? Ustadz, kalau viralnya itu dibawakan oleh Ustadz Daeng Syawal. Lagu Kurdi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedikit contoh lagi. Asyhadu an la habis makan permen juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada sunnah di dalam azan tuh namanya tarji'. Tarji' itu bacaannya sebelum asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dibacanya setelah Allahu Akbar kan 4 kali, baru dibaca bacaannya sir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sunnahnya, ada tarji' sebelum asyhadu an la ilaha illallah memulai. Jadi sesudah asyhadu an la ilaha illallah yang bacaan zaharnya itu ada dosa lagi yang sirnya. Pas masuk ke hendak ke hayya 'alas shalah juga itu ada lagi tarji'nya. Karena sunnah tarji' itu bacaannya sebelum asyhadu an la ilaha illallah. Kebiasaan para muadzin biasanya paling sering dibawakan tarji' itu hanya ada di sekumpul. Tarji' itu guru khalik. Kalau di luar dari sekumpul jarang ada orang bawain tarji'. Dalam kitab pun tarji' itu sunnahnya sebelum bacaan asyhadu an la ilaha illallah. Bis itu tadi kata Pak Fajri juga masalah as-salatu khairum minan naum. Nah, jasidin kalau kepanjangan naumnya kalau pina si jamaah banyak guringan. As-salatu khairum minan naum. Lalu hanya turang terdengar naumnya tadi teh. Ya. Jadi biar stabilkan aja as-salahnya panjangi. As-salatu khairun minan naum. Kata Ustaz Bugdadi itu matlin bisa 2 harakat sampai 5 harakat. Setelah selesai azan itu kita di sini ada tulisannya doa sesudah azan. Tapi tadi doa sesudah azan ini tidak dibaca, mungkin teknis kayak itu Pak Fajri lah. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Itu saja yang bisa ulun contohkan. Mungkin karena ada beberapa peserta mungkin yang latihan karena pengen dikirim ke Surabaya. Insyaallah kita mudah-mudahan kedepannya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, insyaallah.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Aditya yang sudah memberikan komentar dan juga saran kepada peserta. Masya Allah nih Ustadz Aditya ini hanya makan permen aja suara sidin panjangnya sudah, apalagi makan lontong orari kan sidin. Baik, Masya Allah luar biasa sekali kelima peserta sudah tampil dalam lomba azan dan juga lomba tilawah dan tentunya kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya ada informasi yang dapat kami sampaikan dulu bahwa untuk pemenang lomba tilawah dan juga azan ini akan kita umumkan saat halal bihalal Bangkasel besok hari. Jadi para peserta kita harapkan lagi untuk bisa berhadir kembali di Gedung Sultan Suryansah Kayu Tangi Banjarmasin. Karena nantinya akan ada pengumuman lomba pemenang saat kita halal bihalal. Kemudian juga setelah ini kita persilakan juga kepada Dewan Juri untuk dapat menentukan juara 1, 2, 3, harapan 1 dan juga 2 di ruangan Direktur Utama Bangkasel. Nanti kita arahkan bersama dengan panitia. Baik hadirin sekalian yang sudah hadir, para peserta dan juga para panitia serta hadirin yang sudah berhadir dalam acara secara langsung dan juga melalui live YouTube Bangkasel, kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti rangkaian lomba tilawah dan azan dan rangka HUT Bangkasel ke-59. Semoga dalam melalui lomba ini dapat membawa generasi insan Bangkasel menjadi generasi yang Qur'ani. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih. Saya Sultan Yasmin selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan kepada para peserta dan juga dewan juri.